Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang-abangku, kakak-kakak saya, Kak Nisa, Kak Daud Lailatu. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Kita di sebelah kanan saya ada Bang Daud, boleh? Terakhir pendidikannya di S1 di Bung Karno ya Bang. Pengalaman kerjanya dia di praktisi hukum. Kemudian kalau di ini Bang, di sebelah kiri saya Kakak Nisa. Pendidikannya Kak Nisa nih, Bang Daud, dia sarjana psikologi di Unpad. Masuk pada pertanyaan pertama ya Kak, sejauh mana sih judi online itu menjadi ancaman gitu bagi anak-anak atau pelajar dan remaja menurut Kak Nisa gitu? Sebetulnya kita kalau mau bicara tentang suatu situasi ya, itu lebih enak bicara berdasarkan data. Jadi kalau memang menurut data Susenas itu dari tahun 2018 sampai 2023 itu ada peningkatan jumlah anak usia 7 sampai 17 tahun yang mengakses internet. Sebelumnya di 2018 mungkin baru sekitar 40%. Ketika 2023 dia sudah jadi 74%. Berarti kan itu sudah 2 tahun lalu. Sampai sekarang kemungkinan besar akan tinggi lagi, apalagi dampak pandemi COVID ya, Bang Daud ya. Terus sebelum pandemi COVID itu sendiri sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan oleh KUI kerjasama dengan RSCM. Kalau kecanduan pada anak itu dari sekian penggunanya tadi 31% anak yang kecanduan. Dan setelah COVID dia naik jadi nambah 19% jadi sekitar 50%. Jadi kalau dibilang ancaman sih sangat mengancam sepertinya, karena anak ternyata memang sudah melek digital sekali, sudah sangat memanfaatkan digital. Kemudian ancamannya itu timbul dari kondisi anak itu sendiri, karena anak itu kan masih rentan ya, dia masih tumbuh, masih berkembang, belum bisa membuat keputusan yang matang, bijaksana, penyelesaian masalahnya mungkin belum optimal. Jadi ketika terpapar sesuatu mungkin belum tepat ketika memilah mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, yang benar. Jadi tren perjudian online itu di kalangan anak muda itu kalau kata Kak Nisa itu sangat mengkhawatirkan, karena kayaknya yang nggak megang HP itu anak yang baru lahir aja ya Kak sekarang itu. Lagi pendidikan kan juga sekarang udah mulai adaptasi ke digital juga ya. Oke, kita masuk di pertanyaan kedua. Berarti untuk Abang Daud Lailatu. Menurut Abang itu gimana sih Bang? Seperti apa pola asuh anak? Apa dapat mencegah anak begitu atau pelajar dan pemuda yang terpapar atau tergoda gitu? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara konteks pola asuh ya, pola asuh ini kan kalau kita bicara pola asuh itu ya secara terbuka ya sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kondisi aktivitas judi online ini, maraknya aktivitas judi online ini tidak bisa dipungkiri terjadi di mana-mana. Kenapa demikian? Karena kita lihat bersama tren aktivitas judi online ini, apalagi pesatnya perkembangan teknologi hari ini, itu berimplikasi langsung terhadap generasi kita. Bahkan temuan PPATK dan lain sebagainya ini kan mengarah ke sana semua. Lantas kemudian pertanyaannya terkait pola asuh. Pola asuh ini kan tingkat pola asuh yang harus dilakukan adalah pertama dia harus dilakukan secara tegas dan sangat efektif upaya untuk mencegah tadi bagaimana tingkat peningkatan judi online terhadap remaja tadi ataupun pelajar tadi itu bisa diatasi dengan baik oleh baik itu orang tua ataupun guru dan lain sebagainya, karena itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa ini kemudian menyasar dalam konteks anak ataupun pelajar bahkan pemuda? Ya kita tahu bersama itu sudah tidak bisa dinafikan lagi kondisi tren video online sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat dari cenderung lebih hal-hal tersebut itu cenderung lebih terbuka, sehingga orang tua ataupun bisa mendeteksi perubahan perilaku awal dari anaknya tersebut. Karena bersentuhan langsung, polanya itu kan sudah bersentuhan langsung dengan persoalan tadi, masalah judi online tadi. Karena sudah bersentuhan langsung, maka hari ini yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana mengcover anaknya untuk bagaimana tidak salah
menggunakan gadget ataupun media sosial dari ponsel dan lain sebagainya. Karena itu sebagai bagian daripada alat untuk kemudian mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan ataupun dilarang. Maka tingkat pola asuh yang harus dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana mencegah dan mengatasi anak-anaknya agar tidak terjerembab dalam persoalan judi online ini. Kalau sebenarnya ini sebuah kebijakan sekali ya, mungkin buat sharing juga supaya mungkin nanti lebih banyak yang tahu kalau kami di pemerintahan itu sudah ada konsep namanya pengasuhan berbasis hak anak. Itu upaya untuk membangun pengasuhan, kasih sayang, kelekatan, keamanan, kesejahteraan, dan itu harus menetap, berkelanjutan, konsisten, dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi maksudnya adalah hal-hal yang tadi disampaikan Bang Daud itu juga tidak bisa diberikan sebagian-sebagian. Itu harus terus-terusan, konsisten, karena ketika tidak konsisten, hilang timbul, itu bisa menimbulkan kebingungan juga pada anak. Dan ketika orang tua berhasil misalnya menerapkan pengasuhan dan rasa aman, rasa ketata, otomatis pasti lebih dekat ya Bang sama orang tuanya, anak juga bisa lebih terbuka, dan deteksi itu yang jadinya orang tua mungkin bisa lebih mengenali ketika mereka sudah dekat gitu. Jadi kita harus pola asuh yang terbuka gitu ya, yang sangat terbuka tapi tetap tegas dan efektif. Gimana sih orang tua itu bisa mendeteksi gitu tanda-tanda awal anak atau pelajar atau pemuda yang mulai terlibat atau tertarik dengan judi online gitu? Mungkin kalau deteksinya karena wadahnya itu kan di dunia digital, pasti harus melalui platform itu ya. Tentang biasanya sekarang banyak nih orang tua yang udah melakukan perjanjian penggunaan gawai sama anaknya, boleh buka di jam berapa, boleh akses apa aja, dan orang tua harus ketika anaknya, terutama anak itu kan di bawah 18 tahun ya, ketika masih di usia itu harus dipantau. Jadi harus ada kesepakatan dan anak tahu kalau memang akan dipantau oleh orang tuanya, jadi tidak ada trust issue gitu lah ya. Nah, ketika itu deteksi itu bisa dilakukan melalui platform itu, tapi dari perilaku orang tua juga sebenarnya harus lebih peka, lihat perubahan perilakunya mungkin, apakah anak jadi lebih pendiam atau justru gelisah, atau anak sering minta uang jajan tapi nggak tahu uangnya buat apa gitu kan. Orang tua harus curiga gitu, karena pernah juga ini kejadian di cerita teman saya ketika dia ke Alfa, anaknya tuh tiba-tiba beli voucher mahal gitu, voucher game, kan kaget, anaknya udah bisa ngerti. Terus ada juga mungkin di dunia maya, di internet, di Twitter, ada yang kakak sepupu tiba-tiba adiknya check out dari HP-nya beli voucher game yang sampai ratusan ribu. Mungkin mirip kasusnya seperti ini kan, apalagi kalau judi online itu kan pasti sesuatu yang namanya judi kita tahu membuat kecanduan namanya. Efek itu yang nggak baik sebetulnya buat anak, dan pasti terlihat paling tidak dari perilakunya gitu. Kalau dari Bang Daud sendiri, pertanyaannya selain keluarga nih Bang, selain keluarga, lingkungan seperti teman sebaya gitu dan sekolah juga sangat berpengaruh gitu. Bagaimana sih lingkungan itu bisa mendorong atau mencegah anak-anak itu terlibat di judi online gitu Bang? Terima kasih. Kalau kita bicara konteks lingkungan, sebenarnya lingkungan itu sebenarnya sangat menentukan ya. Kenapa demikian? Karena konteksnya adalah kalau teman-teman sebaya yang kemudian terlibat juga itu bisa menghindari kebiasaan itu. Kenapa demikian? Karena ini kan sudah menjadi habit lah istilahnya. Kalau sudah habit, temannya sudah habit, sudah menjadi kebiasaan, itu pasti akan menyasar ke dia juga ketika itu tidak dilakukan ya dalam konteks lingkungan. Sebaliknya kalau kita bicara soal lingkungan yang positif dan sehat, itu bisa menjadi pelindung sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kembali lagi kalau kita bicara dalam konteks sekolah dan komunitas, itu sebenarnya bisa menciptakan satu atmosfer yang aman sebenarnya. Ditambah lagi soal masalah komunikasi, yang komunikasi dalam konteks remaja ya, yang aktif itu mengadakan kegiatan yang sifatnya positif, bahkan seperti bisa menciptakan situasi konteksnya misalkan olahraga, dalam hal mengajak mereka kepada konteks-konteks itulah, dalam konteks-konteks itu untuk dapat mencegah anak-anak ini yang terlibat di dalamnya itu lebih cenderung fokus pada pengembangan diri dan tidak tertarik pada peredaran judi ini tersebut. Nah, oleh karena itu menurut saya konteks lingkungan ini sebenarnya sangat mempengaruhi. Kenapa demikian? Karena ketika misalkan ada teman yang sudah pernah melakukan judi, sudah pernah masuk dalam konteks itu, misalkan sudah pernah bermain judi, tapi ketika kemudian
dia mendekati temannya, itu sudah pasti akan terjadi. Nah, kondisi inilah yang kemudian menurut saya dalam kondisi lingkungan, maka ini harus kemudian dibatasi. Nah, konteks membatasinya dengan cara tadi, aktivitas-aktivitas lain yang harus dilakukan, bisa saja dia olahraga ataupun melakukan aktivitas lain yang bisa mengajak dia pada hal-hal yang sifatnya positif, untuk menghindari tadi proses bertemu dengan sifat proses judi dan lain sebagainya. Bisa baca buku juga. Nah, bisa saja mungkin kalau dia giat untuk bisa membaca, itu lebih bagus lagi kan, karena itu lebih positif daripada harus kemudian diajak untuk terlibat menikmati yang namanya judi online ini sendiri. Jadi, makanya harus sudah bisa dibatasi juga. Maksudnya kenapa? Jadi tujuan membatasi itu bukan berarti dalam konteks negatif, bukan, tetapi bagaimana proses membatasi itu untuk mengingatkan saja kepada anak-anak itu agar tidak masuk dalam ranah yang tadi itu. Karena persoalan judi ini kita tahu bersama tadi, seperti awal yang saya sampaikan, itu dia bisa menyasar ke siapa saja. Contoh sederhananya begini, tingkat penggunaan judi online itu kalau kita bicara dalam konteks media sosial itu luar biasa sekali. Oleh karena itu saya menganggap bahwa karena tingkat penggunaan judi online yang begitu tinggi, maka itu berefek langsung. Lalu kita kaitkan dalam konteks lingkungan, itu berpengaruh tidak berpengaruh ketika dalam lingkungannya sudah ada yang kemudian menggunakan dan lain sebagainya. Maka aktivitas yang menghindari mereka dari situ adalah misalkan dia punya semangat membaca, bisa diajak ke sana, dia orang yang berolahraga bisa diajak ke sana. Tujuannya apa? Karena itu tujuannya positif, tujuannya untuk satu mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Jadi apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh orang tua khususnya gitu, sekolah, orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah anak atau pelajar dan pemuda terlibat di dalam judi online itu? Oke, kita mulai dari orang tua dulu kali ya. Orang tua itu kan lingkungan pertama dan utama anak dalam mendapatkan pengasuhan. Besarnya diutamakan di keluarga pasti. Pertama anak lahir, bersentuhannya sama keluarga, sama orang tua. Jadi pasti orang tua perannya sebetulnya paling besar ini untuk mendidik anak kita. Nah, tadi kalau masih sejalan sama yang tadi, orang tua itu kalau bisa menerapkan pengasuhan yang membangun kasih sayang, kelekatan, menemukan rasa aman, dan melindungi anak itu secara konsisten berkelanjutan. Jadi anak juga merasa aman dan terlindungi. Harapannya dengan hubungan yang seperti itu, anak bisa lebih terbuka, orang tua juga bisa lebih mudah dalam memantau anak. Kemudian sebenarnya banyak gerakan-gerakan juga yang diinisiasi, katakan mungkin gerakan 1 jam tanpa gawai, jadi bisa berkualitas waktu yang dihabiskan, anak-anak tidak terpaku sama gadgetnya. Sebetulnya memang orang tua itu PR-nya banyak ya, ketika anaknya di sekolah pun nggak lepas tanggung jawab orang tua untuk memantau perkembangan anaknya kan. Nah, makanya harapannya orang tua juga lebih sadar bahwa anak itu aset loh, harus dilindungi, dan kita tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau di sekolah mungkin guru-guru juga bisa menjadi pengasuh ya, karena waktu tadi di sekolah itu kan kurang lebih 8 jam juga banyak, dan guru-guru lebih sering berinteraksi dan mengamati anak kita dibanding kita ketika di jam sekolah itu. Jadi harapannya guru-guru juga bisa mungkin berkoordinasi dengan orang tua untuk menciptakan bagaimana sih pengasuhan dan pendidikan yang tepat nih untuk anak, supaya aktivitasnya juga tidak terlalu ke arah dunia digital yang judi online tadi. Kemudian kalau sekolah mungkin bisa pengembangan kurikulum terkait literasi digital ketika berinternet, terus bagaimana perlindungan dari internet, mungkin itu bisa sangat membantu ya. Dan kegiatan tadi pemanfaatan waktu luangnya di sekolah, mungkin ekskul-ekskulnya yang lebih menarik anak lagi, jadi anak lebih bersemangat untuk ikut ekskul dibanding harus main gadget kayak gitu. Dan kalau masyarakat tadi, mungkin masyarakat juga nggak bisa ya cuek, maksudnya anak itu kan penerus bangsa ya, dan bangsa itu bicara seluruhnya, bukan cuma di keluarga aja. Kalau masyarakat udah melihat, mungkin bisa menegur, mengingatkan, dan menciptakan lingkungan mungkin komunitas berbasis masyarakat, aktivitas-aktivitas tadi yang menurut yang disampaikan Bang Daud, kalau bermanfaat, apakah olahraga, karang taruna mungkin ya Bang, dulu banyak kan. Sekarang masih ada sih. Masih ada ya. Ya mungkin anak-anak bisa dilibatkan dengan kegiatan yang tapi tetap mengadaptasi kemajuan zaman, mungkin mainannya ya jangan diajak
kan anak-anak sekarang udah nggak minat kali main kelereng ya emang ya. Iya, disesuaikan gitu dengan zaman. Terus kalau menurut pandangan Bang Daud gimana itu langkah-langkah yang konkret? Enggak, pertama ini kan calon orang tua ya, Bang Daud bakal jadi sosok seorang bapak gitu kan, untuk anak-anaknya nanti gitu, gimana pandangannya Bang? Menurut saya ya orang tua punya tanggung jawab besar terlepas dari ketika dia sudah kembali dari sekolah ke rumah. Kenapa demikian? Karena jangankan kita berpikir secara ini ya, maksudnya di sekolah saja dia sudah bisa masuk menjelajahi situs-situs tersebut, apalagi sampai dia kemudian sudah terbebas misalkan dari sekolah pulang ke rumah, itu berarti tingkat waktunya, keluangan waktunya itu lebih besar. Oleh karena itu bagaimana di situ posisi orang tua menjaga anaknya. Orang tua itulah yang menurut saya paling sentral sekali sebagai kunci untuk bagaimana mendidik pola asuh anaknya. Karena kenapa? Ini upaya untuk menjaga anaknya agar tidak langsung terjerumus dalam persoalan-persoalan itu. Bagaimana sih peran kebijakan pemerintah gitu atau lembaga yang terkait dengan menangani persoalan ini gitu? Kalau di kementerian kami spesifik ya, sebenarnya baru-baru ini yang paling baru adalah kami itu telah menyusun rancangan peraturan presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Itu untuk tahun 2025 sampai 2029. Itu sudah prosesnya sudah di Pak Menteri kami, jadi tinggal proses pengesahan dan penandatanganan dari Pak Presiden saja. Di peta jalan itu sebetulnya awalnya berangkat dari kekhawatiran kok sepertinya pemerintah juga merasa bahwa kayak selalu satu langkah di belakang ketika ada masalah digital ini, mitigasinya yang belum berjalan gitu. Jadi karena ada kekhawatiran itu, akhirnya dirasa perlu dibuatnya suatu acuan supaya dari berbagai pemangku kepentingan akhirnya bisa bersama-sama mulai dari mitigasinya sampai penanganannya itu selesai. Nah, strateginya itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama dan kedua adalah melalui pencegahan dan penanganan atas penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam ranah jaringan. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi peran pemangku kepentingan di ranah dalam jaringan. Untuk target kegiatannya itu sebenarnya untuk penguatan kapasitas anak, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan diri anak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dengan penguatan jejaring kerjasama dan sinergitas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan dalam ranah jaringan tadi, dengan anak di ranah dalam jaringan tadi. Nah, selain perpres ini sebenarnya kalau yang turunannya lagi kami juga kerjasama dengan berbagai lembaga donor, berbagai modul pengasuhan anak di dunia digital ada juga. Kemudian kami juga tadi ada modul pengasuhan berbasis anak dan sebagainya, sebetulnya itu sudah terkait. Secara besarnya sebetulnya pemerintah juga punya program Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, itu sebetulnya jadi kita tahu Kabupaten Kota Layak ini tuh sistem pembangunan sebetulnya, di mana kabupaten dan kota untuk menerapkan kebijakan, peraturan, program yang layak anak. Dia ada 24 indikator, 5 klaster lah ya, kami menyebutnya seperti itu. Dan tadi targetnya itu sudah masuk target dalam RPJMN juga yang terbaru untuk Kabupaten Kota Layak Anak ini. Nanti dalam salah satu indikatornya juga termasuk perlindungan anak dari akses seperti itu, perlindungan anak, kemudian pengasuhannya juga kayak gitu. Lalu ini ada catatan juga mungkin dari selain kementerian kami, ada Badan Sandi dan Siber Negara ya. Ya, Badan Siber dan Sandi Negara itu juga udah mengembangkan sistem deteksi konten yang canggih untuk memantau konten-konten negatif dan berbahaya di internet. Itu fiturnya ada pemantauan real time, analisis konten, klasifikasi konten, laporan, pembelajaran mesin, dan pasti Kominfo juga pasti udah ada program-programnya mungkin, tapi detailnya saya kurang paham ya. Cuma sebetulnya secara kebijakan yang memang lagi berusaha nih mengisi kosongan-kosongan itu. Kalau Bang Daud sendiri gimana pandangannya? Pandangan saya sebenarnya begini, ini sebenarnya kalau misalkan bicara soal kelembagaan ya, jadi misalkan BPDA dan Komdigi, terus BSSN, Badan Sandi Negara, kemudian terlebih pegawai Polri, dalam hal ini yang punya cyber. Sebenarnya
soal regulasinya sudah ada semua. Misalkan kalau soal bicara tentang aktivitas peredaran judi online, kita tahu lah di media sosial itu luar biasa, gencar sekali iklan-iklan judi online dan lain sebagainya. Jangankan itu, buka Facebook aja udah ketemu, buka YouTube aja udah ketemu. Game juga Nah, ya iklan-iklan. bahkan per hari ini itu disamarkan melalui gaming. Itu terjadi. Pertanyaannya, misalkan saya bertanya lagi, itu bagaimana cara mengatasinya? Konteksnya hari ini adalah bagaimana posisi pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu adalah pemerintah. Pemerintah melalui mana lembaga-lembaga terkait, kementerian terkait yang punya tugas dan tanggung jawab. Makanya saya bilang, misalkan pada waktu hari yang lalu, beberapa bulan hari atau bulan yang lalu itu, Kementerian Komdigi sudah memblokir beberapa situs-situs judi online yang diduga beredar di Indonesia. Dan per hari ini pun juga masih ada. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemerintah itu betul-betul serius dalam hal mengatasi persoalan-persoalan judi online ini. Kalau yang dipikirkan itu adalah soal masalah generasi kita. Karena tingkat peredaran penggunaan judi online ini tidak hanya sekedar menyasar pada yang paling tua, tapi yang paling bawah pun juga menyasar. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus perhatian kita bersama. Tidak hanya sekedar pemerintah, tetapi kita juga bertanggung jawab penuh untuk mensosialisasikan persoalan ini. Bahwa ini terlibat juga ya, Bang? Bukan persoalan pemerintah yang terlibat atau tidak, artinya wallahu a'lam bishawab, ya saya tidak menjelaskan seperti itu. Tapi yang jelas ini peran kelembagaan, sentra kelembagaan itulah yang kemudian fokus perhatiannya adalah bagaimana perkembangan situs judi online ini bisa diatasi. Karena kita tahu bandar-bandar peredaran situs judi online ini tidak ada di Indonesia, itu di luar. Negara-negara mana yang disasar? Kamboja dan sebagainya. Itu fakta. Nah, persoalan-persoalan inilah yang pelik menurut saya yang harus kemudian sudah bisa dibaca oleh kesana. Saya tahu mungkin pemerintah sudah membacanya ke sana, kan tadi dari Kementerian buat suatu kebijakan. Nah, kebijakan ini untuk upaya mengatasi bukan saja persoalan hal-hal yang sifatnya ini, tapi bagaimana soal masalah pola asuh anak dan perlindungan terhadap anak. Karena anak ini kan sebagai generasi masa depan. Kalau dia sudah kemudian istilahnya kalau sudah terdeteksi melakukan masuk melakukan judi online dan lain sebagainya, aktivitas terhadap judi online, maka ini persoalan tanggung jawab lagi yang harus kemudian bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, olehnya itu menurut saya soal peran kelembagaan ini harus betul-betul diperkuat upaya untuk mengatasi beredarnya iklan-iklan judi online. Nah, iklan-iklan judi online itu yang harus ditekankan ya. Mulai dari sekarang pemerintah harus, kalau misalkan kedapatan ya diblokir. Upaya untuk apa? Menjaga anak-anak generasi muda ini atau pelajar ini tidak kemudian ketika mau buka aplikasi dan lain sebagainya tidak ketemu lagi. Nah, sekarang mau dibuka aplikasi saja, kita buka Facebook dan lain sebagainya, saya sudah ketemu. Nah, ini persoalan, menurut saya persoalan yang harusnya diatasi dari sekarang. Jangan cuma kita ngomong soal judi online, tapi hal yang paling kecil saja kita tidak lakukan. Nah, oleh karena itu fokus pemerintah sekarang, saya melihat bahwa fokus pemerintah sekarang sudah dilakukan, mulai sekarang sudah ke sana melakukannya, karena sudah terjadi sekarang nih. Nah, oleh karena itu proses mengatasi mitigasi dari awal, mitigasi itu penting, upaya untuk menjaga ini tadi. Pesan apa sih yang ingin Kak Daud sampaikan, Kak Nisa sampaikan gitu kepada para orang tua mungkin yang belum menyadari besarnya, bahayanya judi online terhadap anak gitu. Oke, kalau untuk orang tua tadi saya tanya kembali ya, berarti orang tua itu harus menyadari bahwa anak ini adalah aset sebetulnya. Aset bukan berarti kita menuntut timbal balik ya dari mana, tapi aset yang potensi yang sangat besar sekali kalau tumbuh kembangnya dipastikan terpenuhi secara optimal. Jadi dengan menyadari itu orang tua bisa membantu nih mengembangkan anak supaya dia bisa berguna bagi bangsa dan negaranya ke depannya tadi. Nah, karena orang tua pengasuh utama dan pertama dari anak, selain menerapkan pengasuhan tadi, orang tua perlu melakukan pengawasan, penggunaan gawai, banyak caranya. Sekarang juga orang tua harus lebih melek gawai. Cara-cara itu bisa dicari juga sama orang tua sebetulnya melalui informasi digital yang ada. Terus membangun komunikasi terbuka dan memberikan edukasi bahaya judi online. Sebenarnya bukan judi online aja ya, mungkin aktivitas-aktivitas online game online juga sebetulnya bisa membahayakan ya Bang ya, interaksi yang kata-kata kasar lah, terus tiba-tiba jadi berantem di situ, banyak lah kejadian-kejadian gitu ya. Lalu orang tua juga
selain tadi mengawasi atau membatasi, orang tua juga harus bisa menjadi contoh. Jadi jangan anaknya ketika di rumah tidak boleh pakai gawai, orang tuanya cuma pakai gawai aja di rumah. Anak kan pasti melihat dong, memperhatikan. Kalau tidak konsisten seperti itu, bagaimana anak mau percaya kalau apa yang disampaikan orang tuanya itu baik buat dia? Ya. Gitu. Lalu ajak tadi anak dalam kegiatan positif. Nah, orang tua bisa tadi kalau yang beragama Islam mungkin bisa orang tuanya sambil ngajakin ngaji bareng dan sebagainya, atau sekedar habiskan waktu cerita-cerita untuk tanya hari anak itu gimana supaya lebih dekat juga anak dan orang tua. Kemudian mungkin kalau untuk anak yang sudah terjerat ya, orang tua kalau bisa jangan langsung menghakimi, jangan langsung anaknya dimarahi. Mungkin satu pikiran yang coba saya terapkan juga, kalau anak itu keputusan salahnya pun tidak sepenuhnya salah anaknya, lebih banyak salah orang dewasa yang di sekitarnya, terutama orang tuanya mungkin, karena itu efek dari kurangnya perhatian tadi, kurangnya pengasuhan, kurangnya pengawasan. Jadi ayah sama ibu nih bisa nih berbagi peran. Kan ibu kan yang biasa perempuan lebih lembut, lebih emosional, bisa memvalidasi dulu kekhawatiran, perasaan anaknya tentang gimana kondisinya dia saat terjerat video online ini, bisa lebih menggali informasi. Nah, ayah bisa mengambil peran dalam tadi ketegasan-ketegasan, batasan-batasan, membantu mencari solusi, mendampingi supaya anak juga percaya dia tahu dia salah, tetapi dia bisa cari jalan keluarnya gitu bareng-bareng sama keluarganya, dan keluarganya itu bisa dia percaya. Kalau saya sebenarnya simpel aja sebenarnya, pesannya adalah artinya orang tua, guru dan lain sebagainya ataupun negara dalam hal ini tidak boleh mengangkat remeh terkait persoalan judi online ini. Kenapa demikian? Karena ini persoalan yang menurut saya nantinya akan merusak generasi bangsa ini sendiri. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Oleh karena itu pesan saya adalah bagaimana terlebih pemerintah yang punya fasilitas punya kebijakan dan lain sebagainya, yang punya fasilitas dan lain sebagainya, dia akan tahu di mana posisi peredaran iklan dan lain sebagainya, dia paham betul. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dari sekarang, upaya memitigasi agar peredaran iklan-iklan judi online dan lain sebagainya itu sudah tidak boleh terjadi lagi. Kedua, masalah kembali ke orang tua dan guru dan lain sebagainya. Karena menurut saya pendidikan itu penting. Kenapa demikian? Pendidikan itu penting karena proses pendidikan itu adalah bagaimana memberikan anak itu muatan pengetahuan. Muatan pengetahuan itulah yang kemudian nantinya mengajarkan anak tentang pola-pola kehidupan yang baik. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh guru dan orang tua. Orang tua tidak boleh hanya sekedar menganggap bahwa anaknya ketika sudah ke sekolah itu sudah diberikan pendidikan selesai. Tidak. Batas orang tua itu ada, artinya tanggung jawab orang tua itu ketika anak sudah selesai dari sekolah, ketika kembali ke rumah, dia punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab besarnya adalah bagaimana dia mendidik anaknya di rumah dan lain sebagainya dengan cara-cara yang mungkin menurut dia itu lebih baik. Misalkan saya buat seperti tadi, dalam konteks misalkan Islam, dia bisa ajak dia ngaji ataupun sholat dan lain sebagainya, ataupun ada aktivitas-aktivitas lain yang mungkin positif sifatnya yang bisa mengajak anak itu dalam hal yang baik. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Terlebih pesan terakhir dari saya lagi satu tambahannya adalah bagaimana upaya penegakan hukumnya. Kenapa demikian? Karena kita lihat sendiri bahwa proses penegakan hukum kita itu kadang preventif sifatnya, tetapi dalam konteks sekarang itu agak bingung menurut saya. Kenapa demikian? Karena antara pengguna dan pengedar itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, yang harus disasar itu tidak hanya sekedar pengguna, tetapi pengedar itu yang paling penting. Nah, pengedar ini yang harus dicari tahu. Kalau misalkan posisinya dia tidak ada di Indonesia, tetapi dia adalah warga negara Indonesia yang menempati di luar negara Indonesia, kita bisa menggunakan hukum kita. Oleh dengan adanya penegakan hukum kita yang begitu luar biasa ini, maksud saya bagaimana proses penegakan hukum itu dilakukan supaya betul-betul tidak hanya sekedar menghukum ya, karena hukum itu tidak hanya sekedar menghukum, tetapi bagaimana bisa memberikan efek jerah yang nantinya berimplikasi langsung terhadap masyarakat kita. Itu sih sebenarnya kondisi pesan saya terhadap bagaimana peredaran judi online dan lain sebagainya. Jadi masalah ini jangan dianggap remeh, karena selain dampak pergaulan bebas juga semakin canggihnya zaman gitu, semakin canggihnya zaman juga semakin canggihnya ilmu teknologi gitu, dan semakin canggihnya ilmu teknologi semakin rusak gitu moral pemuda ini. Iya, sebenarnya perkembangan teknologi itu ada sisi positifnya kalau digunakan dengan baik ya.
Tapi konteks sekarang ini penggunaan teknologi bukan lagi digunakan dengan baik, apalagi anak itu cuma hanya dalam tanda kutip dia hanya berpikir ya udah saya pegang smartphone misalkan gadget dan lain sebagainya tujuannya untuk gaming, tapi dia nggak tahu di dalam game itu kan sudah disusupi tadi, game-game sekarang itu sudah disusupi semua. Ya, oleh karena itu maksud saya harus bisa diatasi. Orang tua mengatasi anak itu dengan penggunaan gadget dan lain sebagainya agar tidak terjebak di sana. Nah, kedua terkait persoalan misalkan kembali lagi ya, maksudnya persoalan penegakan hukum itu tadi yang menurut saya sangatlah penting didorong. Kalau cuma hanya kita bicara ya tegakkan hukum tapi dalam tanda kutip ya aparatnya sama aja seperti itu, ya udah selesai. Saya penekanannya di situ sebenarnya, karena ini soal masa depan generasi bangsa sebenarnya yang harus diutamakan. Kami dari Pemuda Mahasiswa mendukung pemerintah untuk memberantas judi online, menolak tegas terhadap segala bentuk praktek perjudian, khususnya judi online yang terjadi pada pelajar dan pemuda di seluruh Indonesia. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia, antara pelajar, pemuda, pemerintah, akademisi, dan pihak terkait lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi online. Dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan yang dijalankan pemerintah sebagai bagian dari ikhtiar membentuk generasi yang berkarakter dan siap menyongsong generasi emas di 2045. Terima kasih.